Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, tentang beberapa wasiat yang beliau sampaikan, insyaallah bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sampai ke dalam ucapan beliau, wa alaikum bi suhbatil akhyari wat ta'addubi bi adabihim wal istifadati min af'alihim wa aqwalihim. Kata beliau Imamul Haddad, dan wajib kepada kalian untuk berteman dengan orang-orang baik. Suhbatul akhyar, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'addubi bi adabihim, dan berakhlak sebagaimana akhlak mereka. Wal istifada, dan mengambil kemanfaatan dari perangai mereka dan ucapan mereka. Jadi suhbatul akhyar tadi itu duduk dengan orang-orang soleh, kumpul dengan mereka, sesuatu yang bisa menjadikan akhirat kita menjadi naik, menjadi meningkat. Makanya kata Habib Umar, man tujalis muflih kif la yuflih. Orang kalau duduk sama orang beruntung, bagaimana nggak beruntung? Orang kalau sudah duduk dengan orang beruntung, pasti beruntung. Dan suhbatul akhyar ini, berteman dengan orang-orang soleh tadi itu, memiliki beberapa faedah. Di antaranya, kita bisa mendapatkan keberkahan beliau. Ya, karena beliau tadi itu dekat dengan Allah, dan kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Ibarat kita mau sampai kepada Allah nggak bisa, tapi kita dekat dengan orang yang sudah sampai kepada Allah, itu insya Allah bisa. Ya, seperti tabi'in, memandang Nabi nggak bisa, tapi memandang orang yang pernah memandang Nabi, mereka bisa. Nah, orang yang duduk dengan orang-orang soleh tadi itu, pertama dapat keberkahan. Kedua, orang soleh tadi itu memiliki nazroh, pandangan khusus, yang kita nggak tahu kapan beliau tadi itu memandang. Dengannya bisa menjadi keberuntungan kita dunia sampai akhirat. Bahkan disebutkan nadhrahnya orang soleh tadi itu bisa mengubah perangai seseorang dari jelek menjadi baik. Ya, ada satu orang soleh yang waktu itu memandang seorang sayyid, seorang habib, yang waktu itu punya kedengkian kepada muslim, bahkan akidahnya terganggu. Dia mengatakan mencaci sahabat itu boleh, apalagi mencaci istri Nabi yang waktu itu berseteru dengan Nabi urusan kabar hadithul ifik, gosip yang kebohongan yang disebarkan oleh para orang-orang munafik. Dia setuju dengan seperti itu. Sedangkan kalau kita hukumi, orang seperti itu bisa dikatakan kafir. Ya, kalau mengatakan hukumnya bagaimana mengkafirkan semua sahabat, kafir dia, karena di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau dia mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Sayyidina Abu Bakar, maka dia dikatakan fasik, belum sampai kafir. Karena besarnya Sayyidina Abu Bakar, kedudukannya di mata Rasulullah SAW. Tapi kalau dia mengatakan Sayyidina Abu Bakar itu kafir, yang lain tidak, dia kafir. Kenapa? Karena besarnya kedudukan Sayyidina Abu Bakar di hadapan Nabi SAW. Nah, i'tikad semacam ini di dalam Sayyid ini ada. Sampai satu saat ketika orang soleh tadi itu pengajian, kemudian datang Sayyid tadi ini duduk di belakang. Setelah selesai pengajian dipanggil. Kemudian dibilang, langsung dikatakan begini, illisawat fi qalbak hadza, ya, la tuzil illa binadhrah salihin. Hitam yang ada di hati ente itu tidak akan hilang kecuali dengan pandangan orang-orang soleh.
Subhanallah, dengan seperti itu mulai berubah itu. Yang awalnya benci dengan sahabat, mulai enggak. Yang awalnya ada kedengkian dengan orang-orang muslim yang lainnya, mulai tidak. Mulai enak. Sampai akhirnya orang tadi itu i'tikad sebagaimana i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya suhbatul akhyar itu penting. Kemudian wa bi ziyaratil ahya'i wal amwat minhum, dan ziarah kepada mereka orang-orang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kalau yang masih hidup wajib, ya, ziarah ahya lebih diwajibkan daripada amwat. Kenapa? Kalau ahya itu yang masih hidup tadi itu kita masih cari kesempatan. Beliau bisanya kapan? Beliau kapan ada waktu kosong? Beliau kapan kita mintai doa? Beliau kapan kita bawa anak-anak kita tabarrukan ke mereka? Beliau kapan kita mintai musyawarah dalam urusan kita? Kita harus cari waktu. Tapi kalau amwat, ziarah kubur, ya kapan aja. Kita mau ziarah sekarang, besok malam, badal Id, setelah hari raya, bulan Ramadan, karena sudah makborohnya di situ. Dan perlu diketahui, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu selama ziarah kubur, mulai kakek-kakek kami, tidak ada perasaan sedikit pun kami minta kepada kuburan. Itu kalau ada orang bilang ngapain ke kuburan, minta kuburan, itu orang suudzon sama kita. Dia bilang diri kita ini orang kotor, sebenarnya dia sendiri yang kotor. Iya, ibarat maling teriak maling, yang maling mereka, cuman teriak kita yang maling. Sebenarnya tidak ada, tanya kepada para kiai, para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah ziarah kubur, kira-kira mintanya sama siapa? Sama Allah. Tapi karena inti ngelihat dari kejauhan, seakan-akan kita di hadapan batu, kuburan kita minta. Seakan-akan kita minta kepada kuburan, tidak bisa. Tidak bisa. Kita minta kepada Allah dengan tawasulnya orang-orang soleh seperti itu. Ya. Karena ini bukan pembahasan hal yang ikhtilaf semacam itu, kita lanjut. Ma'at ta'zimil baligh lahum, bersama dengan keagungan, mengagungkan mereka secara totalitas. Wa husnil dhannis shadiqi fihim, dan berbaik sangka kepada mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya, kadang sebagian orang-orang soleh tadi itu memberikan nasihat kepada kita yang bisa kita pegang seumur hidup. Ya. Ada satu dosen di Kota Malang ini, kebetulan dosen saya dulu. Itu sewaktu ujian skripsi, dia ngambil titel S1, dia ziarah ke orang soleh, dia kalangan para habaib. Dia gak sebut nama, Habib siapa nggak tahu. Terus ketika ziarah main ke rumahnya Habib ini, waktu itu masih ramai, banyak tamu. Ketika sudah tamu pada pulang, maju ini dosen ini. Dulu kan mahasiswa berarti kan? Terus bilang, Habib, doain saya mudah-mudahan skripsi saya kelar dan ujian skripsi itu nggak sulit. Karena dosen-dosen saya itu killer semua, Habib. Kalau sudah bikin pertanyaan itu bikin saya nggak bisa jawab. Kemudian memang orang ini terkenal dengan kesolehannya. Dia cuma angkat tangan begini. Seraya berdoa, Allahumma barik laka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi urusan inti semuanya. Udah itu aja. Subhanallah, barokah dari doa tadi itu, ujian saya kelar, nilai saya menjadi A, setelah itu saya S2 saya lancar, S3 saya lancar, sampai saya jadi asdos, asisten dosen, sampai saya jadi dekan, saya jadi dosen dulu, sekarang saya menjadi dekan. Saya masih teringat itu. Allahumma barik laka, Allahumma ya Allah, barik berkahi laka untukmu. Makanya tidak akan didapat kecuali ziarah kepada mereka. Dan jangan nunggu nanti dipanggil. Katanya kasyafana nunggu dipanggil, nggak bisa. Man la yataqarrab maqarrab. Orang kalau nggak mau deket, nggak bakal deket. Mau deket sama orang soleh tadi itu, inti datang. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi ayyami dahrikum hasanatin ala fata'arradu laha." Di setiap hari-hari kalian tadi itu ada nafahat, ada kucuran rahmat Allah. Terus, ya inti usaha untuk mengambil itu. Ada nafahat di majelis taklim, datang oh. Ada nafahat di haul, acara haul, datang ke situ. Ada nafahat Allah turunkan di orang soleh, soano ke situ. Bukan cuma dari kalangan habaib, banyak kiai, masya Allah.
beberapa waktu yang lalu ketika bulan Sya'ban saya diundang satu orang di Situbondo. Punya pondok kiai ini kembar ya. Kiai ini kembar. Cuman yang kakak tadi itu ngurusi pondok, yang adik ngurusi perkembangan pondok, bagian luar, bagian pengembangan ekonomi. Terus saya tanya, Masya Allah pondok sebesar ini, apa yang menjadi resep? Katanya, abah saya Habib. Abah saya itu resepnya. Kami sukses gara-gara abah saya, berkat abah saya. Abah saya ini Beb, bukan wali yang bisa kasyaf, enggak. Cuman saya percaya beliau wali sebelum wafat. Beliau tadi itu ketika saya seminggu sebelum wafat, itu datang ke saya. Terus bilang, "Le, kurang sak minggu aku dek gini." Maksudnya, Bah? Ya, gak suwi aku mari ini. Mau kemana, Bah? Alhamdulillah, tapi cok kondo-kondo yo, jangan bilang-bilang ya. Mimpi Rasulullah, cari ini minggu ngarap aku dientah nih. Minggu depan saya mau ditunggu. Terus, mari ini Le, aku loro. Saya akan sakit stroke. Habis sakit stroke itu, saya wafat. Dan tidak ngomong kecuali kepada anaknya, saya yang kembar tadi ini, sama ibu saya. Yang lain gak tahu. Dan abah ini paling benci sama orang yang dikit-dikit ngomong karomah gak pernah. Tak tanya amanan abahnya panjenengan apa? Mulang Habib, ngaji, terus taklim, begitu juga qiyamul lail, sholat malamnya gak tahu ninggal, sedekah sama orang, pondok gratis bertahun-tahun. Enak Habib. Subhanallah dapat 2 hari mulai sakit abah itu stroke. Loh, stroke-nya abah tadi itu seneng. Kenapa? Karena mau meninggal. Dinteni Kanjeng Nabi jare. Ada perjumpaan di situ nanti. Ya. Loh kalau gini dianggap khurafat. Ya sih ngomong khurafat gendeng berarti. Sayyidina Bilal kan juga ngomong seperti itu. Ketika bilang kepada siapa? Istrinya ketika lihat Sayyidina Bilal, katakan, wahai suamiku, aku akan celaka. Iya. Wawailah, alangkah celakanya aku. Wawailah. Katanya siapa? Sayyidina Bilal, wa syauqah. Bukan tambah celaka, tapi alangkah rindunya aku. Kata Bilal, ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan bertemu dengan orang yang aku cintai. Siapa? Muhammad dan pasukannya. Orang-orang yang aku cintai. Ada perjumpaan di situ, senang. Abah saya sakit stroke itu ngomong sama ibu, "Bu, alhamdulillah sampun stroke." Ya apa sih? Masa mana stroke gak gimana-mana itu berobat. Kawes Bu, mari ngene wis mari aku. Persis yang dijanjikan Bapak di hari itu wafat Bapak. Coba lihat kiai, gak ada hubungan dengan nasabnya Rasulullah Ahlul Bait, bukan Habib. Ya. Semua akan dikasih sama Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kemuliaan dari Allah. Allah beri kepada orang yang dikehendaki. Mau Habib, mau bukan, selama soleh diberi. Nah, yang seperti itu kita datangi, kita minta doa. Doakan anak. Doakan saya. Kalau sudah punya anak, doakan anak istri saya. Doakan usaha saya. Doakan mudah-mudahan ilmu saya manfaat. Datangi. Kemudian fabidzalika yahsulul intifa' lizzairin, maka dari itu akan mengambil manfaat orang-orang yang ziarah kepada mereka. Wa yufidul madadu min jihatihim, dan akan dituangkan dari Allah pemberian-pemberian yang luar biasa. Fa inna ma qalla intifa'u ahli zaman bis salihin min haitsu qillatit ta'zimi lahum. Sesungguhnya kata Imam Haddad, sedikitnya curahan daripada Allah kepada kaum zaman sekarang tadi itu. Kenapa? Kurang husnudzonnya kaum ini kepada orang soleh di tempatnya. Ada yang mereka husnudzon, Masya Allah, Allah akan tuangkan kepada mereka semua yang mereka inginkan. Tapi karena mereka tadi itu nggak ada husnudzon, nggak ada ta'zim, ya apa? Seperti hujan, ya. Kita ini punya wadah, mangkok. Lek hujan, mangkok menghadap ke atas. Kira-kira kena air hujan apa enggak? Kena air hujan. Beda dengan mangkok kalau inti tutup begini.
Hujan sederas apapun ente buka, kering. Lah, mangkok itu hati kita, hujan itu curahan dari Allah. Kalau itu husnudzon, ente buka itu berarti. Berapa deras Allah beri. Ya, madad, pemberian dari Allah, fuyudat, kemudian rahmat, hidayah. Selama itu membuka hati. Tapi kalau sudah ente lihat orang tadi itu, ente suudzon. Ente bilang itu bukan wali, bukan orang soleh. Soleh opo itu misalkan. Ya berarti hati ente seperti mangkok yang tertutup. Bagaimana masuk air hujan ketutup. Begitu. Wa du'fi husnudzanni bihim, dan sedikitnya husnudzan mereka kepada orang soleh. Wa hurimu bisababi dzalika barakatihim, dan diharamkan gara-gara suudzonnya mereka kepada orang soleh, diharamkan keberkahan mereka. Walam yushahidu karomatihim, dan tidak akan pernah melihat kemuliaan orang soleh. Ya, kalau sudah hatinya sudah tertutup, pendengaran mata akan juga tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Ketika hati dikunci, pendengaran nggak dengar. Ente bilangin, ente kasih debat, ente kasih dalil, tak bakal masuk. Wa ala absarihim ghishawa, di dalam pandangan mereka ada penutup. Orang bilang ini seorang soleh, dibilang soleh apa? Habib Ali Ja'far Batu Pahat, ya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, orang Batu Pahat itu, yang dikenal dengan kesolehannya, itu orang yang sekitarnya tadi itu nggak tahu kalau orang ini orang soleh. Rumah nyewa, ngontrak. Ya, di rumah orang ngontrak tadi itu ada pohon mangga tetangga yang sampai kena ke rumahnya beliau. Pernah cucunya tadi itu ngelihat mangga itu jatuh di rumah pekarangan tadi itu, diambil mau dimakan. Kata beliau, jangan, bukan punya kamu. Loh, kita kan jatuhnya di rumah kita. Ya, tapi punya tetangga. Kalaupun punya kita, kalau kita nggak nyewa, mungkin punya kita. Ini kan tanah juga nyewa, rumah juga nyewa. Ini punyanya orang soleh, masya Allah. Sebagian orang Johor, Batu Pahat itu kan Johor. Johor itu pernah cerita sama saya. Habib Ali itu sama tetangganya dibilang orang gila. Kenapa? Kalau malam itu teriak-teriak sendiri. Bunyinya Allah gitu. Ya Allah. Kata tetangga, oh kumat berarti. Ya. Tapi yang heran tetangga itu banyak tamu. Dan yang datang ke sana tadi itu dari luar Malaysia dan mobilnya bagus-bagus. Ini orang dibilang gila enggak, dibilang enggak gila, malam teriak. Nah, baru ketahuan orang soleh pas wafat. Ketika wafat, banyak orang ziarah ke sana, sampai Johor tadi itu macet. Ya, jam itu macet. Sampai kalau waktu jenazah keluar dari rumah beliau, nggak bisa diangkat. Bisanya digeser. Sampai di tempat yang sedikit agak longgar baru diantar ke kuburan. Dari situ tanya, ini kok rame, ada apa ini? Habib meninggal. Habib ini siapa? Tidak tahu Habib sini. Tidak tahu ini orang soleh, ini gurunya para guru, ini gini. Masya Allah, doanya mustajab. Tidak tahu makan yang haram, orangnya waro, hati-hati sama dunia, semuanya. Baru tahu, Cirunana ini? Iya. Itu dibilangi wali. Iya, semua sepakat dia wali. Ajib. Nah, ya. Makanya ketika husnudzon tidak ada, diharamkan oleh Allah dapat keberkahan mereka. Hatta tawahumu anna zaman khalin anil awliya. Bahkan orang zaman sekarang tadi itu tawahamu, mereka meyakini zaman sekarang tidak ada wali. Mau itu yang ingkar ataupun golongan kita yang tidak begitu percaya. Yang ingkar kita nggak ngomong ya. Wali opo, hurufat kita nggak ngomong. Lain bendero wesan. Tapi yang kita menjadi masalah tadi itu kadang di kalangan kita tuh ngomong gini. Iyo piyen, Yai Hamid Pasuruan, Yai As'ad, Yai Syekhuna Hudil Bangkalan, iyo karoma, saiki sapa? Nah, inti seperti itu kok. Inti suudzon. Allah tadi itu tidak akan, ketika menghilangkan salah satu ayatnya, tidak akan dibiarkan kecuali mengganti dengan ayat yang lain. Minimal sama
maksimal lebih bagus daripada ayat yang sebelumnya. Dan di antara ayat tadi ini adalah, ayat itu tanda kebesaran Allah, adalah adanya para aulia. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidak terhapus ayat, tidak meninggal seorang wali kecuali Allah ganti dengan wali yang sama kedudukannya atau Allah ganti lebih baik. Enggak percaya ente. Ya. Waktu di Hadramut itu ada anak punya teman Sayyid loh ini, pondok pesantren loh, satu pondok sama anak. Terus bilang, itu sing nebak-nebak itu biyen, saiki gak ono. Berangkat ke Tahrim, waktu itu bulan Ramadan. Kita sholat di Masjid Ba'alawi, rame. Di Masjid Ba'alawi, tarawihnya rame. Anak punya sohib itu masuk dari pintu kanan, anak masuk dari pintu kiri. Duduk bareng, setelah gawafi, anak bilang, tak tunggu di sana ya. Ya wes, tak ngambil sandal dhisik, terus anak muter lewat belakang, ketemu antum di sini. Ya wes, tak anteni. Pas datang langsung megang tangan anak, ayo mulai nang pondok. Tak bilang, ngapain pulang? Wes tar aku drodok hatiku, takut saya. Mari pas waktu tenang tanya, kenapa? Ente tahu waktu anak ngambil sandal itu? Waktu anak ngambil sandal, ada orang tua pakai imamah, pakai jubah, orang soleh, anak yakin. Orangnya bungkuk karena sudah tua, terlalu tua, sekitar mungkin 80-85. Tua sudah keriput semua. Terus kok kebetulan sandal anak tadi itu keinjek sama tongkatnya. Ya. Terus anak bilang, apa caranya? Akhirnya anak bilang, ya Syekh, ya Habib atau ya Syekh, afwan, anak mau ngambil sandal. Kebetulan ketekan sama tongkatnya antum. Pas noleh dia. Saya masih ingat wajahnya, kata dia. Pas noleh, terus pegang tangan saya, terus saya dibilang, kamu dari Qabilah As-Segaf. Fam kamu, marga kamu As-Segaf. Trodok aku langsung. Tanganku dicekal, dipegang gini, sampai dengan pandangan seperti itu, langsung ditebak saat itu. Langsung, amin ya Habib ya, naam. Diambil sandal, saya lari ke sini. Dari situ saya percaya kalau seorang wali tadi itu ada, diberi oleh Allah karomah seperti itu, tapi tidak ditampakkan di halayak ramai. Nah, kata. Wahum bihamdillah katsirun, dan alhamdulillah kata beliau masih banyak para solihin, para aulia tadi itu, zahiruna wa mukhfiyun, ada yang zahir, masyhur, wali masyhur, ada yang tidak masyhur, ada yang wali mastur namanya. Sampai ada kaidah, kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang yang wali masyhur tadi itu barokahnya orang yang mastur. Ya. Iya. Sampai ada 3 hal yang Allah sembunyikan. Pertama, Allah sembunyikan ridhonya di setiap amal perbuatan baik. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, barangkali di situ ada ridhonya Allah. 1. Kedua, jangan pernah meremehkan dosa kecil sekecil apapun. Karena Allah menyembunyikan murkanya. Barangkali di dalam maksiat sekecil apapun, di situ ada murka Allah. Makanya jaga dari maksiat. Ketiga, Allah sembunyikan walinya di seluruh hambanya. Allah jadikan dia wali yang mastur, wali yang tersembunyi. Maka husnudzonlah kepada orang, berbaik sangkalah kepada orang, barangkali yang kau husnudzoni adalah salah satu wali daripada walinya Allah. Maka 3 hal yang Allah sembunyikan, Allah sembunyikan ridhonya dalam perbuatan baik, Allah sembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, Allah sembunyikan walinya di tengah-tengah umat manusia agar kita husnudzon. Hakadha. Wala ya'rifhum illa man nawwarallahu qalbahu bi anwarit ta'zim, dan tidak ada orang yang mengenal mereka para wali kecuali Allah yang menyinari hatinya dengan cahaya-cahaya kemuliaan, dan dengannya orang tadi itu husnudzon kepada orang soleh. Waqad qila al-madad fil mashhad.
Allah akan memberi pemberian tergantung cara pandang kamu kepada seseorang, kepada semua ciptaan Allah. Kalau kita mandang masjidnya Allah hanya masjid, masjid, kita nggak dapat apa-apa. Bisa jadi bahkan mungkin kita kurang ajar. Tapi kalau kita pandang masjid itu rumahnya Allah, rumahnya bupati aja kita harus takdim ya, harus kita jaga adab. Terus gimana rumahnya Allah? Kalau orang sudah mau masuk rumahnya Allah takdim, wah jangan khawatir, pulang banyak pahalanya. Masuk ke rumahnya orang kaya aja pulang tidak mungkin kosongan, minimal dapat hadiah. Lalu bagaimana kalau masuk ke rumah zat yang maha kaya? Ya. Bedanya sahabat Nabi dengan musuhnya Nabi apa sih? Cara pandang. Masyhad tadi itu. Kalau cara pandangnya orang kafir hanya memandang yatimu Abu Thalib. Muhammad itu anak yatimnya Abu Thalib, diasuh. Siapa ya anak yatim iki tonggo itu. Nggak dapat apa-apa dia. Makanya kafir, hidayahnya nggak dapat. Tapi sahabat memandang Nabi Muhammad tadi itu bukan orang yatim, tapi utusan Allah. Kalau utusan berarti pilihan, beda dengan kita. Kalau sudah diutus, disangoni, dibekali dengan wahyu, dengan mukjizat, dengan namanya Rasul Ulul Azmi, kesabarannya lebih tinggi. Nah, cara pandang yang beda seperti inilah, maka yang satu diberi hidayah menjadi sahabat, terukir namanya sampai saat ini, yang nggak ada cara pandang menjadi seseorang yang bermusuhan dengan Rasulullah, namanya juga terukir jelek sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Kemudian wa alaikum bimujanabatil asyrar wa tarki musahabatihim wal ikhtilati bihim. Hati-hati, jangan berteman dengan teman yang enggak baik. Innal qarina bil muqarini yaqtadi. Sesungguhnya teman dengan temannya akan saling mewarisi, baik itu watak, perangai, sifat dan segala macamnya. Fa inna fihi al-khasar wal 'ar. Sebab berteman dengan orang-orang yang jelek perangainya tadi itu akan membuat kerugian dalam kehidupan kita dan kecelaan. Fid dunya wal akhirah, di dunia sampai di akhirat. Ingat cerita yang dulu seorang dari Mekah yang ingin mengundang Nabi Muhammad agar Nabi mau makan di dalam jamuannya. Jadi di zaman itu ada dua orang yang sama-sama kafir. Yang satu benci sama Nabi, sangat benci. Terus yang satunya tadi itu buat jamuan makan. Orang Arab itu kalau buat jamuan makan, terus kita nggak makan, berarti masakan kita ada apa-apa. Berarti inti nggak ikhlas atau inti mungkin dari barang yang haram. Tapi kalau makanan inti dimakan, berarti inti mulia. Lah orang ini ngundang Rasulullah. Kata Nabi, gak apa-apa saya mau datang dengan satu syarat. Apa? Kau beriman dengan apa yang aku bawa. Kata orang ini, hanya iman aja. Iya, percaya, syahadat, selesai. Ya sudah, yang penting kau bisa makan makananku, aku akan makan. Akhirnya syahadat. Syahadat, pas jamuan makan, Nabi datang, Nabi makan. Lah, masuk Islamnya orang ini diketahui sama sahabatnya yang benci sama Nabi. Akhirnya nggak marah. Sampai mengatakan, sekarang kau bukan sahabatku. Loh kenapa? Kau pengikutnya Muhammad, aku bukan. Enggak gitu, saya masuk Islam itu biar Muhammad makan makanan saya. Tapi katanya nggak bisa. Kau sudah beda agama. Kau sudah soba. Soba itu istilah keluar dari agama nenek moyang. Kalau bahasa kita, kau sudah murtad. Akhirnya, karena ini ngemani teman yang jelek, dia bilang, sekarang apa yang bisa aku lakukan biar aku bisa bersahabat lagi dengan kamu? Kata dia dua hal. Apa? Satu, keluar dari agama Muhammad dengan memuji Lata dan Uzza. Kedua, datangi Muhammad, ludahi wajahnya Muhammad. Kata dia, kalau yang pertama saya bisa, yang kedua enggak. Kalau yang kedua enggak mau, kata dia, ya sudah, persahabatan kita sampai di sini. Akhirnya karena dia
lebih memilih persahabatan yang nggak baik tadi ini, yang dikira dia baik. Dia datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya aku keluar dari agama kamu dan aku masih beriman kepada Tuhan Lata dan Uzza. Murtad kan? Yang kedua, tiba-tiba diludahi wajahnya Nabi. Tuh, bayangin tuh. Dalam riwayat, ada yang mengatakan riwayat itu ketika air ludahnya itu sampai ke pipi Nabi, itu ada percikan ludahnya dia yang kembali ke dirinya. Bila percikan ludah dia yang sudah kena pipinya Nabi kembali kepada dirinya, itu membuat pipinya terbakar. Ya pipinya Nabi, ya. Setelah itu selesai, mau bersahabat lagi. Lah, turun ayat. Ya, turun ayat. Ada satu orang yang berteman dengan orang jelek dan dia sudah dapat hidayah. Sampai mengatakan, ya laitani takhottu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, alangkah jeleknya saya. Saya sudah dapat jalan untuk beriman kepada Nabi yang diutus saat itu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, astaga, andai saya nggak ikut teman saya tadi itu, ya, yang tadi itu yang mengajak kepada murtad tadi itu saya mungkin selamat. Ya. Nah, dalam riwayat disebutkan orang tadi itu akan gigit jari. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ketika orang itu akan gigit jari di hari kiamat, nyesel. Ya Allah, coba tahu gak bertemu dengan orang seperti ini. Coba tahu yang dulu gak mau murtad saya. Ya. Nah, itu pentingnya kita menjauhi orang-orang yang gak baik. Wa huwa alladhi yu'awwijul mustaqim, dan orang semacam ini yang jelek seperti ini akan membelokkan dari jalan yang lurus. Wa fihi minal itrari bil qalbi wad dini amrun adhim, dan dia sangat berbahaya kepada kita dua hal. Apa? Akan merubah hati kita. Kalau sudah hati berubah, pandangan kita akan berubah. Yang kedua, lebih besar lagi, akan merubah agama kita. Wa ma ahsana maqila, alangkah baiknya ucapan. Wa alaikum bihifdzi qulubikum minal khawatiril madmumah. Ma tubri'ul jarba'a gurbu salimatin minha walakinna salimata tajrabu. Lihat. Kalau ada orang kena gatal-gatal, tidak akan sembuh dengan mendekat kepada yang selamat. Tapi apa? Yang selamat akan terjangkit penyakit gatal-gatal. Paham ya? Ibarat orang kena gatal-gatal, orang jelek, mendekat kepada orang yang salimah orang sehat. Terus gimana? Apa sembuh ini? Gak bisa. Yang ada ini akan terjangkit penyakitnya. Caranya apa? Sembuhin dulu ini. Loh, kan sekarang banyak, Ustaz, kita deketi, terus akhirnya mereka berubah. Iya, mereka ada itikat berubah dulu, baru kumpul sama ente orang. Tapi kalau ente mau masuk, kalau ente kuat boleh, kalau enggak ente terjangkit semuanya itu. Paham ya? Itu yang ditakutkan oleh orang. Sampai dikatakan kalau kau bisa merubah, bagus. Tapi yang ditakutkan, kau yang dirubah. Kalau ente sudah dirubah, sudah. Dan jangan sesumbar. Ya, aku udah, soalnya ini sudah mondok tahunan kok. Anak ini ahli majlis. Jangan. Ada satu orang di Jember, ya, seorang wanita soleha, ustadzah, penceramah ahlu sunnah wal jamaah. Salah teman, salah bergaul, ketemu sama ustadzah satu juga nggak batasi, akhirnya curhat segala macam, berubah akidahnya, menjadi pencaci sahabat, memperbolehkan pernikahan mut'ah, kawin kontrak, iya, mengatakan sesuatu yang nggak baik kepada Siti Aisyah, istrinya Nabi. Ini ustadzah loh, yo, bisa berubah akidahnya menjadi akidah yang menyesatkan. Terus ini mau sesumbar, hati-hati. Ustadzah bisa berubah, apalagi yang bukan ustadzah. Nah. Yang terakhir, wa alaikum bihifdzi qulubikum minal khawatiril madmubah, dan jaga hati kalian daripada lintasan-lintasan yang enggak baik.
wa tanzifiha minal akhlaqil qabihatil masy'umah, dan sucikan akhlak-akhlak yang jelek tadi itu, wa kaffa jami'a jawarihikum anil ma'asi wal atham, juga jaga semua anggota badanmu dari perbuatan maksiat dan dosa. Ya. Kalau lintasan-lintasan hati, bagaimana caranya jaga? Pertama, dengan zikir. Zikir setelah sholat itu sudah cukup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tambahi lagi seperti yang ada di Khulasatul Madad, Al-Maslakul Qorib, atau di Dalilul Muslim. Semuanya tadi itu bacaan-bacaan yang dengannya hati kita bersih. Kedua, harus belajar taklim. Bagaimana tahu ini sifat sombong? Ya dengan cara belajar. Ya. Wal mubalagha fi hifdzi alsinatikum minal mahdhur wal fudul minal kalam. Jaga lisan kalian, kunci lisan kalian dari ucapan-ucapan yang jelek. Wa ghibati ahadin min ahli Islam, ataupun ghibah terhadap satu orang muslim. Fa inna itsmal ghibah a'dham min itsmiz zina. Kata beliau, sesungguhnya sebagaimana dalam hadis, bahaya ghibah, dosanya ghibah lebih besar daripada dosanya pezina. Wal iyadu billah. Wahdharu minal kadzib, hati-hati dengan bohong. Iya, jangan bohong, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Ini semuanya punya Ustaz, cuman satu enggak punya. Apa? Jujur. Ya, tidak punya apa-apa berarti. Jujur itu mata uang duniawi ukhrawi. Mau sukses yang jujur kalau kerja. Mau selamat di akhirat, jujur. Qulil haqqa walau kana murron, ucapkan yang jujur meskipun pahit. Selamat nanti. Karena kebohongan itu ketika selamat akan menuntut kebohongan yang lain. Contoh Nabi bilang, "Li dari mana, Li?" Kalau Ali bilang, "Jujur, dari rumah Ustaz." Selesai. Tapi kalau Ali bohong, "Dari mana, Li?" "Dari toko." Bohong satu. "Oh, dari toko. Rame tokonya, Li." Lah harus bohong lagi, Li. Alhamdulillah Ustaz rame. Masya Allah. Jual apa, Li? Jual jamu, masih jujur lagi. Iya. Banyak pelanggannya, Li. Ya, alhamdulillah Ustaz. Kalau hujan ini tambah sedikit. Bohong. Akhirnya bohong, terus bohong semuanya. Waliyadzubillah. Apalagi bulan Ramadan ya, khamsun yuftinna shaim, 5 yang membatalkan pahala puasa. Al-kadzibu, bohong. Bohong ini ada tingkatannya loh. Kedua ghibah, ketiga namimah, adu domba, keempat sumpah palsu, kelima melihat dengan syahwat kepada hal yang diharamkan, pahala puasanya batal, tapi tetap dianggap sah menurut kacamata fikih atau syariat. Bohong itu ada tingkatannya. Pertama, tingkatan bohong kepada anak kecil, tetap dihitung bohong. Ya. Seperti contohnya bohong kepada anak kecil yang kita suapi makanan. Kita kadang kan nyuapi, terutama para perempuan ibu-ibu ini. Dia kadang pas nyuapi dibilang, "Ayo terakhir, suapan terakhir." Ternyata bukan yang terakhir. Berarti kau di situ ngajari anakmu berbohong mulai kecil. Kau tanamkan kebohongan. Ya biar mau Ustaz, nggak harus bohong, biar mau. Dipaksain nggak apa-apa, namanya orang dulang, namanya orang suapin. Kadang anak tadi itu satu suap muter aja. Yes begitu. Kalau dari sisi medis, semakin ada isi otak, semakin berkembang otak, semakin anggota badan diem. Tapi semakin kurangnya otak, semakin gerak anggota badan. Anak kecil otaknya belum berkembang. Makanya banyak gerak. Kebalikannya orang tua, gak banyak gerak, wesan matang kabeh. Orang tua banyak gerak, ya alek cilik senenge. Nah, jadi harus dipahami. Caranya dulang, gak harus bohong. Itu yang pertama. Berdasar dari hadis Nabi, ada seorang sahabat namanya Amir. Amir itu masih kecil, masih ingat dia meriwayatkan hadis ini. Kata beliau, dahulu pernah Rasulullah SAW datang ke rumahku. Waktu itu aku mau disuapi sama ibuku. Terus ibuku mengatakan, "Ya Amir ta'al." Amir kesini. Aku akan berikan sesuatu kepada kamu, makanan. Terus Nabi tanya, "Ya Ummah, wahai ibu, apa yang akan kau beri kepada anakmu?" Kata
Ibuku, at-tamr ya Rasulullah, kurma wahai Nabi. Nasi kalau kita. Terus, berarti kau manggil Amir tadi itu karena mau dikasih nasi, kurma. Betul wahai Nabi. Kata Nabi, kalau nanti Amir datang kepadamu dan kurma tidak kau beri, maka kau sudah dihitung satu kebohongan. Ya, kadang-kadang diiming-imingi, sini, tapi nggak dikasih. Itu sudah dihitung satu kebohongan. Waliyadzubillah. Itu tingkatan kepada anak kecil. Kedua, bohong yang kita kenal sekarang. Ya, perbuatan yang tidak dilakukan dikatakan dilakukan, yang sudah dilakukan dibilang tidak dilakukan. Itu bohong yang biasa kita lumrah semacam ini. Lah, kebohongan yang paling tingkat tinggi, paling bahaya ini. Apa itu? Kebohongan atas nama Nabi. Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Kata Nabi, sesungguhnya kebohongan atas namaku beda dengan kebohongan atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong atas namaku, maka silakan cari tempat duduknya di api neraka. Hadis yang saya sampaikan ini, ya. Hadis yang Anda sampaikan ini namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini diriwayatkan orang banyak kepada orang banyak. Orang banyak kepada orang banyak. Di atasnya sahih ini. Paham ya? Hadis itu kan ada sahih, hasan, dhaif. Ada juga di atasnya sahih namanya mutawatir. Gak mungkin bohong ini sudah. Termasuk hadis yang kita ucapkan tadi itu. Lah, hadis mutawatir itu kalau kita ingkar, paling dhaif. Kita ingkar, itu bisa menyebabkan kita kafir. Kepada hadis ini ingkar saja sudah kafir. Apalagi kita pelakunya. Pelakunya dikatakan tadi itu, waliyadzubillah. Ya. Lah, itu yang tidak diperbolehkan. Fa innahu munakidun lil iman. Karena namanya bohong tadi itu bisa membatalkan keimanan seseorang. Wa fil hadits man arada ayyal ana nafsahu falyakdzib. Kata beliau, barang siapa yang ingin melaknat dirinya, ya silahkan bohong aja. Wa bil jumlah fa khatarul lisan azim. Dan kesimpulannya, bahaya lisan itu besar, wa hifdzuhu sa'bun syadid. Menjaga lisan itu sulit setengah mati. Wa man wuffiqa lahu faqad akhadha minal khairi bihadzin wafir. Maka barang siapa yang lisannya dijaga oleh Allah sudah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Nggak berani buka rahasianya orang, nggak gampang untuk ghibah, nggak biasa adu domba, jarang atau nggak pernah dikatakan ngerasani orang, nggak suka dengan kebohongan. Wah, dia punya kebaikan besar. Nah, terakhir, yang namanya bohong diperbolehkan di 3 hal. Ya, yang pertama, bohong diperbolehkan kapan? Nasrul mazlum, untuk menolong orang yang dizolimi. Boleh bohong? Boleh. Ada orang dizolimi, ente lihat. Setelah itu lari dia ke rumah ente. Terus ketika lari ke rumah ente, cari orang yang mau bunuh tadi itu, mau zolim tadi itu. Tanya sama ente, kemana itu orang itu yang saya zolimi tadi? Terus dia bilang, ke sana pak. Sedangkan itu orangnya di dalam rumah. Boleh nggak? Boleh. Apa yang pertama? Linasril mazlum. 1. Yang kedua, li islahi dzatil bain. Untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Bohong boleh, tapi jadikan opsi terakhir. Nih, si A sama si B gak akrab. Yang awalnya sudah Masya Allah kayak saudara, ada masalah, pecah. Terus gimana? Ente mau mendamaikan 2 orang ini. Nggak bisa, mau ketemu aja nggak mau. Iya, coba di miss call, nggak mau. Satu grup sama-sama keluar. Terus gimana? Ente datang bawa kebohongan. Tapi yang baik. Dibilang, ya wahai si A, anak ketemu si B. Yang ente musuhi kemarin, ente ada cekcok sedikit. Dia bilang dia nyesel. Dia bilang mau minta maaf, cuman kayaknya nggak diterima sama ente. Dia lihat ente masih marah, tapi orangnya baik loh.
ada itikad mau minta maaf, mengakui semua kesalahannya. Yang ente omong ini semua bohong, bukan dari dia. Ente yang buat-buat. Gimana hukumnya? Boleh untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Nanti ente datang juga kepada si B, si B, si A, ketemu anak. Ya pacarnya bisa damai. Ayo diantar. Kan pasti egonya keluar. Wah, anak tidak ada apa-apa. Ya tidak ada apa-apa, ada apa juga ente musuhan kan gitu. Oh, tidak ada apa-apa. Kalau sudah selesai anak. Ya, ayo selesai. Damaikan. Nah, nggak mungkin nanti si A, si B ketika akur lagi akan tanya ini. Kon cari ini anu yang nang aku yuk. Udah bakalan. Nah, dari situ diperbolehkan namanya bohong. Yang ketiga, yang ketiga adalah untuk menenangkan. Li'itmi'naniz zaujah untuk membuat tenang istri. Ini adalah opsi darurat. Ketika ada orang poligami ya, ada orang nikah lagi, terus sering dicurigai. Dari mana? Paling dari istri yang tua. Utako Indomaret ini loh, suudon terus. Nah, memang sebenarnya dari istri yang tua, gimana? Boleh. Untuk membuat apa? Tenang yang pertama. Tapi kalau itu nggak dibutuhkan, kalau memang istri yang pertama tadi itu kalau istri yang cemburuan tadi itu sudah tahu, apalagi ada jadwalnya, Senin ke nomor 1, Selasa nomor 2 ya, Rabu nomor 3, 4, Kamis nomor 4. Ya nggak usah bohong buat apa? Ya. Karena wanita tadi itu diciptakan dengan kelembutan dan dipenuhi dengan sifat cemburu dan juga penuh dengan perasaan. Gak mungkin, perasaan gak mungkin. Makanya jangan cerita wanita lain di hadapan wanita ente. Meskipun ibu. Jangan cerita istri ente. Istri anak, Masya Allah, soleha. Ojo, jangan di hadapan ibu. Ya. Jangan juga di hadapan orang lain. Lah, pokoknya tawari bojomu. Jangan pernah cerita kebaikan, kesolehan istri di hadapan orang lain. Suami lain, ojo. Apalagi posting. Posting di HP-nya. Foto bareng sama istrinya. Bidadariku. Apa? Ente tawari istri ente sama orang berarti. Jangan salahkan orang lain kalau nanti dia selingkuh, diambil orang yang salah ente yang nawari kok. Iya. Mama sih tulisannya, Mama. Kau segalanya bagiku. Foto ini anniversary 7 tahun. Lah apa? Buat apa? Iya. Biasanya orang tadi itu yang posting kebahagiaan, orang nggak bahagia. Ya. Orang nggak bahagia. Orang kalau dikit-dikit posting, itu orang cari perhatian. Berarti selama ini nggak dapat perhatian. Kalau orang penuh dengan perhatian, lah apa posting? Isin dewe, malu. Gak wis. Malu. Itu orang dikit-dikit posting, suka. Maksudnya posting atas nama dirinya. Kalau posting masalah artikel kebaikan, tidak ada masalah. Hadir haul, tidak ada masalah. Tapi dirinya posting bersama bidadari surga. Baru jatuh turun dari langit. Bersama yayangku, ya Allah. Buat apa? Iya. Dikasih kata-kata, nanti kejadian-kejadian, di foto dijadikan video, ya selamat, di pantai bareng, nanti jual istri kepada orang itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu 3 hal kebohongan tadi itu yang diperbolehkan. Terakhir lagi terakhir terus. Ada namanya tauriyah. Tauriyah tadi itu semi bohong. Dan itu diperbolehkan indad darurah ketika hajat. Apa tauriyah? Tauriyah tadi itu satu ucapan yang mengandung 2 makna. Makna yang dekat dengan makna yang jauh. Makna yang dekat dengan makna yang jauh. Yang kau pilih salah satu maknanya, tapi yang dikira orang lain makna yang satunya. Kau memilih makna dekat. Kata orang lain, oh ternyata maknanya yang jauh. Atau sebaliknya. Dan ini ada dalilnya. Seperti ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala.
Sampai akhirnya ditanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, yang menghancurkan berhala-berhala kami siapa? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'ala kabiruhum hadza. Ya, bal fa'ala kabiruhum hadza. Yang menghancurkan berhala-berhala itu yang paling besar. Jadi sama beliau disisakan yang paling gede. Yang lainnya hancur. Kata Ibrahim, Nabi Ibrahim, yang menghancurkan yang kecil-kecil ini yang paling besar. Maksudnya Nabi Ibrahim, ini anak yang paling besar. Di antara berhala yang paling besar saya. Pikirnya orang-orang yang paling besar, berhala yang paling besar. Jadi pikir mereka, berarti berhala yang besar so gerak berarti yo. Kan gitu. Imam Syafi'i ketika dituntut oleh pemerintah saat itu untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, beliau tidak mau. Tapi kalau ada ulama yang menolak mengatakan Al-Quran makhluk, disiksa. Sayyidina Ahmad bin Hanbal disiksa. Makhluk itu kalam ilahi, bukan makhluk. Maaf, Al-Quran itu kalam ilahi, bukan makhluk. Akhirnya Imam Syafi'i didatangi di hadapan muridnya. Dikatakan, wahai Imam Syafi'i, katakan kalau Al-Quran itu makhluk. Beliau pinter. Beliau mengatakan, ana wa iyyak wal Quran kullu haula'i makhluk. Saya dan kamu dan Al-Quran semuanya ini makhluk. Dibebaskan beliau. Muridnya tanya, kau mengatakan Al-Quran makhluk? Siapa yang bilang? Kata Imam Syafi'i. Kau tadi bilang. Itu namanya tauriyah. Saya bermakna dekat, dia bermakna jauh. Maksudnya, saya bilang saya, kamu, dan semua ini, tangan ini, semuanya ini, jari-jari ini, semuanya makhluk. Aku gak ngomong Quran. Oh, pintar. Nah, itu namanya tauriyah, atau kita kenal dengan apa? Semi bohong. Tapi jangan kecuali yang darurat. Sudah makan, Li? Alhamdulillah. Maksudnya, biar mari. Jangan. Akhirnya jadi amburadul semuanya ini. Iya. Maka dari itu, fa khatarul lisan azim, bahaya lisan itu sangat besar. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari bahaya lisan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.